Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur pada Allah, kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang selalu membuat kita berniat untuk selalu dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam ketaatan. Sepanjang siang kita dalam ketaatan, dan malam pun kita masih berusaha dalam ketaatan. Dan jika di akhir bulan Sya'ban kita terbiasa dengan tarhib Ramadan, maka malam ini kita melakukan tarhib Lailatul Qadar insyaallah. Tidak hanya Ramadan yang kita sambut secara khusus, tapi juga Lailatul Qadar pun insyaallah kita sambut. Materi itu berbeda-beda di sini. Jadi tetap dapat ilmu baru setiap pengisi. Iskrap di sini. Gimana bisa dimut? Baik. Baik, bisa dilanjut insyaallah ya. Jadi insyaallah malam ini tema besarnya itu menunjukkan bahwa kita sedang tarhib Lailatul Qadar insyaallah. Sebuah anugerah besar dari Allah pada umat Muhammad, sehingga wajarlah jika malaikat Jibril sangat kecewa terhadap umat ini jika tidak serius, tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghidupkan Ramadan yang puncaknya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, umat Muhammad ini rata-rata usianya 60-an. Sehingga apa yang bisa diandalkan dari masa yang sangat sebentar? Padahal di zaman Bani Israel ada yang selama 500 tahun tidak pernah berhenti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah sangat mendambakan atau sangat di sisi lain mengkhawatirkan bagaimana dengan umatku yang usianya cuma sekitar 60 tahun, apa yang bisa diandalkan ya. Maka Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahr ya, itu insyaallah menyamai bahkan lebih dari ketaatan umat terdahulu yang diberi karunia usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tema menggapai Lailatul Qadar nggak ada lagi ayatnya kecuali inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang pernah sudah saya sampaikan di para santriwati di RG Inspirasi ini, kita yang paham Al-Quran ini jangan sampai
nggak paham dari surat Al-Qadr ini kecuali tema Al-Qadr saja. Ya. Karena kalau hanya tema itu saja yang kita pahami, ya, maka seakan-akan ayat ini jadi ayat musiman. Padahal minimal sebulan sekali kita baca. Atau bahkan yang sholat berjamaah pasti mendengar atau membaca surat ini disampaikan, dibacakan oleh imam. Ya. Maka jangan sampai merasa ketidaksinkronan. Ya. Katakan, ini kan bulan Syawal, kok kita ditaujih dengan surat Al-Qadr. Nah, ini yang harus kita luruskan dalam memahami malam Lailatul Qadar melalui Al-Quran, wabil khusus dengan surat Lailatul Qadar. Bahwa Lailatul Qadar itu di surat Al-Qadar ini mungkin bisa disebut cuma tema 25%-nya. Ya. Tema lainnya itu ya bisa sinkron dengan kehidupan manusia sepanjang tahun, sepanjang zaman. Nggak harus nunggu Ramadan. Dari Ramadan nggak harus nunggu 10 malam terakhir. Tema apa? Tema Al-Hayatu Ma'al Quran. Tema pentingnya hidup dengan Al-Quran. Karena kata anzalnahu tidak ada lain, yang maksudku di sini adalah Al-Quran. Atau dengan kata lain, memahami surat Al-Qadr ini diungkapkan oleh sebagian ulama, ya, pegang kuncinya, cluenya dari akhir surat Al-Alaq dan awal surat Al-Bayyinah. Itu merupakan kunci memahami surat Al-Qadr ini. Bahkan motivasi melaksanakan surat Al-Qadr itu adanya di akhir surat Al-Alaq dan awal surat Al-Bayyinah. Sehingga sekaligus kita memahami apa yang dimaksud dengan munasabatus suwar, korelasi antara satu surat dengan surat yang lain yang memang saling menjelaskan, saling berkaitan, ya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menganjurkan pentingnya membaca Al-Quran itu sesuai dengan urutannya. Kalau siapa yang membaca At-Tin di rakaat pertama, maka rakaat kedua Al-Alaq misalnya. Siapa membaca Al-Alaq, maka baca Al-Qadr. Siapa baca Al-Qadr, baca Al-Bayyinah. Atau paling tidak urutan agak jauh masih mending. Misalnya baca At-Tin, rakaat kedua baca Al-Fil, masih lumayan. Tapi kalau rakaat pertama Tabbat yada Abi Lahab, rakaat kedua Wadduha, ini akan membuat ketergangguan orang yang terbiasa tadabbur Al-Quran dari munasabatus suwarnya. Karena urutan-urutan Quran itu sendiri tauqifi, given langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Abdullah bin Mas'ud sangat terganggu kalau mendengar orang baca Quran gak sesuai dengan urutan, sampai beliau mengatakan zalika ma'kusul qalb, dasar orang ini hatinya terbalik sehingga tidak merasakan indahnya di balik urutan-urutan surat-surat Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, akhir surat Al-Alaq itu merupakan bekal menghidupkan malam Lailatul Qadar ataupun manhaj di dalam melaksanakan Al-Quran. Apa bunyi akhir Al-Alaq? Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Dan itu pada hakikatnya
tema besar hidup dengan Al-Quran itu agar selalu bersujud, sehingga Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, ya. Dan mendekatlah, ya. Ya. Sehingga Allah katakan, ya, balillah fa'bud wa kum minasyakirin, hanya kepada Allah kamu harus beribadah, ya. Menjadilah orang-orang yang bersyukur, ya. Siapa yang bisa memperlakukan Al-Quran dengan manhaj wasjud waqtarib, khalas, dialah ahlul Quran sejati. Siapa yang di Ramadan, wabil khusus di malam 10 terakhir, wabil khusus lagi di pas malam Lailatul Qadarnya bisa wasjud waqtarib, insyaallah dia termasuk orang yang mendapat karunia khairum min alfi syahr. Jadi urutannya, ya, hidupkan Ramadan, ya. Kedua, hidupkan Ashrul Awakhir. Ketiga, hidupkan malam-malam ganjil, ya. Terakhir, hidupkan malam 27, ya. Walaupun ini bukan sebuah kepastian, ya, tapi begitulah ungkapan Ubay bin Ka'ab, ya. Dari yang ganjil itu, ya, usahakan malam 27 itu, ya, jangan sampai lewat lah, ya. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Silakan dihitung berapa huruf Lailatul Qadar, ya, pasti sama dengan 9 huruf. Berapa kali Lailatul Qadar disebut oleh Allah? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Jadi 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Itulah tafsir isyari, ya. Walaupun itu bukan suatu hal yang final, ya. Tapi karena ini nasihat dari sahabi Ubay bin Ka'ab yang merupakan pakar dalam bidang Al-Quran, maka para ulama tetap menghargai atau meningkatkan taharinya, berburunya, menjaganya malam Lailatul Qadar, ya, di malam ke-27, ya. Bahkan isyarat itu ditambahkan oleh beliau, ya, pada kata salamun hiya, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiyanya ini kembali ke apa? Ya, Lailatul Qadar. Jadi urutan keberapa Lailatul Qadar itu, ya, dari kata yang ada, inna 1 kata, anzalnahu 2 kata. Nah, itu kalau sampai al-fajr itu ada 30 kata. Hiyanya itu pas yang dimaksud Lailatul Qadar itu pas urutan yang ke-27. Ya, tentu ini bukan, sekali lagi, bukan kemudian jangan menjadikan diri kita terlalu fokus pada ini, yang lain ditinggal, bukan begitu. Tapi hendaklah wasjud waqtarib, niatnya seluruh Ramadan. Seluruh Ramadan lebih ditingkatkan Ashrul Awakhir. Dari Ashrul Awakhir lebih ditingkatkan di di malam ganjil. Di malam ganjil malam 27. Ya. Allah alam, walaupun menurut saya ini suatu hal yang tidak tepat, ya. Kabarnya orang-orang yang iktikaf di Masjidil Haram, ya, itu kalau sudah malam 28 itu rame-rame udah pulang semua, ya. Atau mungkin seperempatnya pulang semua, ya. Ada sahabat saya bertanya, ya Syekh ngapain pulang? Udah selesai malam Lailatul Qadarnya semalam, ya. Nah,
hanya terlalu pede namanya. Memang Lailatul Qadar milik dia. Kita nggak begitu ya. Kita inginnya wasjud waqtarib sepanjang Ramadan ya. Apalagi memang Allah mengisyaratkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu terdiri dari 30 kata. Artinya kita siap dengan Ramadan dengan jumlah maksimal 30 hari ataupun 29 hari. Nah, itulah bicara masalah wasjud waqtarib. Betapapun di ayat ini istilahnya peran pentingnya hanya diungkapkan dengan dhamir. Kami menurunkan. Ini jelas siapa itu kami? Allah. Menurunkannya pakai dhamir. Maka di seluruh Al-Quran ketika Allah menyebut sesuatu yang dhamir, yang gak disebutkan perannya, pasti di akhir surat atau di beberapa ayat setelahnya Allah menyebutkan dirinya. Misalnya di sini inna anzalna, nanya dhamir kata ganti. Maka peran Allahnya nanti disebut di akhir ayat. Misalnya apa di situ? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Maka rabbihim ini sekaligus menjelaskan siapa yang dimaksud dengan kata ganti kami menurunkannya. Atau kalau versi ayat yang lain yang juga akrab dengan kita pada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Enggak disebut nama Allahnya ya. Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tentu yang menurunkan Allah, maka agar peran Allahnya tetap terlihat di akhir surat Allah katakan itu kabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Adapun yang dimaksud Al-Qur'annya di sini langsung dijelaskan nanti di surat Al-Bayyinah. Makanya saya katakan pentingnya kita memahami surat itu dengan mengapit surat sebelum dan sesudahnya. Karena itu pasti memiliki satu peran memperdalam isi surat tersebut. Maka Al-Bayyinah ini begitu strategisnya sampai Rasulullah pernah request kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, Allah kirim salam kepada. Kemudian Allah nyuruh saya agar meminta kamu membacakan surat Al-Bayyinah kepada saya. Maka Ubay bin Ka'ab antara percaya dan tidak ya. Percaya maksudnya ya karena yang nyampein Rasulullah. Enggak percaya karena ketawaduan dirinya. Siapa saya sih sampai Allah kirim salam sama saya ya. Sebagian riwayat begitu, sebagian riwayat cuma meminta Rasulullah request kepada Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran dengan surat Al-Bayyinah. Di riwayat itu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, Allahu sammani katanya. Ya Rasulullah, memang Allah nyebut-nyebut nama saya. Iya betul, nyebut namamu. Maka Ubay bin Ka'ab tidak bisa lagi menahan keharuan dirinya, meneteskan air mata. Siapa diri saya sampai disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan fadilah Al-Quran, bahwa siapa yang memiliki interaksi yang tinggi dengan Al-Quran, maka sungguhnya dirinya dalam
hubungan yang dekat dengan Allah tadi. Akhir al-alaq waqtarib. Begitu dekatnya sampai disebut oleh Allah. Ya. Dalam hal ini masih ingat hadis yang biasa saya baca kalau saya lagi isi taujih tentang Quran, pasti di awal saya bacakan hadis majtama'a qaumun ya, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Intinya adalah orang beriman itu salah satu SOP hidupnya punya majelis Al-Quran. Kalau nggak bisa tiap hari, sepekan sekali, nggak bisa sepekan sekali, 10 hari sekali dan seterusnya. Nah, di dalam fadilah bermajelis Al-Quran itu ada 4. Yang terakhir itu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Maka orang yang selalu berada dalam majelis Quran namanya disebut-sebut oleh Allah. Ya. Bedanya dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab namanya disebut oleh Allah, diwahyukan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa menginformasikan bahwa Ubay, namamu disebut-sebut oleh Allah. Kita pun sebetulnya saat berada dalam majelis Al-Quran, dan insya Allah malam ini walaupun secara online kita juga berada dalam majelis Al-Quran, juga disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janji Rasulullah SAW, sehingga insya Allah ini cara usaha kita untuk menjadi manusia yang wasjud waqtarib ya. Karena Quran ini ya, jadilah orang yang banyak sujud, jadilah orang yang banyak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Bayyinah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita gak berubah-ubah dalam kehidupan ini padahal sudah ada Al-Quran. Ya. Tentu kalau perubahan kita sebagai seorang beriman, perubahan dari satu kondisi keimanan kepada kondisi keimanan yang lebih baik. Ya. Ibaratnya kalau tahun ini imannya nilainya baru 6, ayo dengan Al-Quran ini tingkatin jadi 7. Kalau sudah 7, tingkatin dari 8. Kalau sudah 8, 9, dan seterusnya. Ya. Ya. Yang bagi yang belum beriman, maka Allah ingin katakan, mau sampai kapan kamu nggak beriman kepada Allah padahal ada Al-Quran. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun musyrikin mau sampai kapan terus menerus tidak beriman kepada Allah padahal Al-Quran sudah ada pada diri mereka. Al-Bayyinah di sini maksudnya Al-Quran. Apalagi langsung disampaikan, diajarkan langsung oleh penerima pertamanya, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ya. Maka awal ayat ini menjadi penjelas daripada dhamir ha pada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Inilah inti daripada Lailatul Qadar ini adalah ya, menjadi manusia yang dengan Allah punya hubungan spesial, dengan Al-Quran punya hubungan spesial. Ya. Maka jika ini berlangsung dalam keseharian kita, ya, dan memang itu yang diinginkan oleh Al-Quran, ya, insya Allah ya, menerima Ramadan ini akan selalu dalam kondisi sudah terkondisi, ya. Bukan baca Qurannya nunggu masuk Ramadan. Enggak, memang sebelum Ramadan sudah biasa bersama Quran, sehingga saat Ramadan lebih indah lagi bersama Al-Quran. Saat Asrul Awakhir lebih indah lagi. Saat malam-malam ganjil lebih indah lagi. Saat pada malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar lebih indah lagi, karena memang
kesehariannya sudah terbiasa bersama Allah, sudah terbiasa bersama Al-Quran. Begitu seharusnya menjadi orang beriman di dalam memahami dan berinteraksi dengan surat Al-Qadr ini. Sehingga sesuai dengan makna Al-Qadr, ya, salah satu makna Al-Qadr, ya, Asy-Syaraf. Syaraf itu adalah kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Jadi Qur'annya juga disebut mulia, innahu laqur'anun karim. Qur'annya disebut wal Qur'anil Majid, qaf wal Qur'anil Majid. Qur'annya disebut wal Qur'anil Dzikr. Ya. Sehingga alangkah beruntungnya orang beriman itu hidupnya satu syariat dengan satu syariat tersambungkan. Ya. Lailatul Qadarnya malam mulia, ya. Qurannya mulia, dirinya karena selalu bersama Al-Quran mulia, sehingga insya Allah, ya, dirinya menjadi hamba Allah yang mulia. Ya. Pantas jika Allah sebut di surat Al-Anbiya, kalau kamu bersama Al-Quran, niscaya kamu jadi mulia. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Makna lain Al-Qadr itu adalah apa? Makna lain Al-Qadr itu adalah terbatas. Sebagaimana firman-Nya di surat At-Talaq, wa man qudira alaihi rizquhu, wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang rezekinya terbatas. Jadi sama satu akar kata qadr, qudira. Maka siapa yang terbiasa hidup dengan Al-Quran, terbiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka dialah yang betul-betul menjadi orang yang sukses, ya, memanfaatkan keterbatasan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar terbatas hanya pada salah satu malam ganjil, entah itu 21, entah itu 23, atau 25, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman yang punya semangat sepanjang Ramadan, dari pasangan Ramadan punya semangat 10 terakhir, dari 10 terakhir punya semangat di seluruh malam-malam ganjil, insya Allah di balik kerahasiaan, di balik keterbatasan yang ada itu, dia akan mendapatkan. Sehingga usianya lebih baik dari khairun min alfi syahr, atau sama dengan 83 tahun. Kalau 10 tahun berarti dia punya usia di sisi Allah, ya, menjadi 10 tahun mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia punya simpanan kehidupan yang bermutu di sisi Allah, ya, 830 tahun. Ya, sudah jauh mengalahkan seorang Bani Israel yang diripoin oleh Rasulullah. Itu bagaimana dengan umat saya? Umat saya itu sudah umurnya sedikit, ya, tentu peluang beramalnya juga sedikit, maka Allah hadiahkan Lailatul Qadar. Ya. Maka dari ibrah Lailatul Qadar dengan makna terbatas, ya, maka orang beriman itu juga akan berhasil ataupun punya motivasi yang kuat memanfaatkan usianya yang terbatas. Ya. Makanya Allah katakan, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ya. Orang yang durhaka kepada Allah bersumpah bahwa sungguhnya dulu dirinya hidup di dunia itu sangat sebentar, ya. Dan kesebentaran itu semakin terasa ketika tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya, tidak ada
karya-karya yang diterima, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita dididik oleh surat Al-Qadr ini, ya, terbiasa memanfaatkan waktu-waktu istimewa yang terbatas, maka insya Allah kita akan biasa memanfaatkan waktu-waktu istimewa kita dalam keseharian kita, dalam bulan-bulan, dalam pekan-pekan, dalam bulan-bulan, dalam tahun-tahun, dan seterusnya. Dari 24 jam ya, ada satu waktu yang sangat terbatas sekali, ya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ya, daqaiquhu nafisah atau daqaiquhu thaminah. Dari 24 jam itu sebetulnya ada menit-menit yang sangat bernilai tinggi, yaitu apa yang disebut oleh Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itulah, waktu-waktu sepertiga malam terakhir itulah yang untuk kelas keseharian kita yang paling berharga di sisi orang beriman. Kemudian dari sepekan yang berharga hari Jumat. Dari Jumat dirahasiakan lagi oleh Allah. Ada yang mengatakan waktu sorenya dari hari Jumat itu sendiri. Ada yang mengatakan saat khotib naik mimbar. Semoga Allah segera mengangkat COVID-19 ini supaya kita bisa kembali lagi ke masjid, sehingga kita ada peluang. Kalau memang yang dijanjikan oleh Rasulullah itu ada, berarti kita menemukan saat-saat yang berharga, saat-saat yang istimewa, yang spesial, saat khotib naik mimbar. Ya. Dari sepanjang bulan ada 13, 14, 15 istimewanya. Ya, begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu ada waktu-waktu qadarnya, waktu terbatasnya, ya, yang menjadi termulia dari yang mulia. Ramadan semua mulia, termulianya Lailatul Qadar. Dalam 24 jam mulia, termulianya apa yang disebut oleh Allah, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Dari sepekan mulia, yang paling mulianya Jumat. Dari Jumatnya ada yang lebih mulia lagi. Nah, itulah saya kira tarbiyah malam Lailatul Qadar yang harus kita pahami, ya, sehingga kita bukan menjadi hamba Allah yang hamba Allah yang temporal, ya. Ada Ramadan semangat, ada Ramadan nggak semangat, ya. Yang lebih terbatas lagi temporalannya, ya, semangatnya nunggu 10 malam terakhir. Lebih terbatas lagi semangatnya cuma malam ganjil. Lebih sedikit lagi semangatnya cuma nunggu 27 aja, ya. Surat Al-Qadr tidak mengajarkan seperti itu. Surat Al-Qadr mengajarkan jadilah manusia yang wasjud waqtarib, ya. Sehingga kalau Al-Quran ini bisa membuat diri wasjud waqtarib menjadi agenda kehidupan menghadapi Ramadan, menghadapi peluang Lailatul Qadar, insya Allah udah terlatih, ya. Udah nggak berpayah-payah, ya. Ya, malah keindahannya luar biasa, ya, terbukti, ya, perpisahannya cukup melelehkan air mata yang sangat deras bagi hamba-hamba Allah yang sudah merasakan yang disebut oleh Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga kita semua insyaallah minas sajidin dan minal muqtaribin, selalu sujud, selalu mendekat diri kepada Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.